Selamat datang di podcast surga, tapi bukan podcast yang menghantarkan teman-teman semua menuju surga, karena surga itu adalah suara warga. Suara warga. Warga mana, Bi? Warga Bekasi. Warga Bekasi. Padahal bisa surga, acara begini menghantarkan juga bisa ke surga loh. Ilmu surga semua nih Bang ya? Iya. Bisa juga sih. Boleh. Karena kan berbagi ilmu itu kan luar biasa manfaatnya. Iya. Gitu. Nah inilah kita sharing-sharing Bang untuk dunia dan akhirat sebenarnya. Betul. Iya. Oke. Sebelumnya mungkin kenalan dulu kali ya. Ini mungkin kan ini podcast perdana kita nih ya. Teman-teman juga mungkin penasaran ya, ini siapa sih yang lagi ngomong ya, terus bersama siapa gitu ya. Ya. Siapa nih? Kita kenalan dulu sama narasumber kita yang kayaknya udah matching banget gitu. Kalau kita nggak perlu kenalan ya? Enggak usah kayaknya. Dengan Bang Abdul Hoyer, beliau kayaknya teman-teman juga sudah familiar ya. Beliau adalah penikmat, pemerhati sosial budaya, wabil khususnya Bekasi dan Betawi ya Bang ya? Insya Allah ya. Siap. Ya, begini, Betawi ini kan sebenarnya unik Bang Adi. Jadi karena unik sebenarnya bisa mengundang semua orang untuk minat lebih dalam. Saya kebetulan juga memang kalau bicara terah gitu, bicara silsilah juga Betawi, Bekasi, maka minat itu menjadi hal udu. Udu itu perlu. Kira-kira begitu Bang Ali. Buat ngelestarin Bang ya? Satu itu melestarikan karena kita kan punya tanggung jawab sebenarnya bagaimana bahasa ibu, budaya para leluhur kita yang baik-baik sebagai modal dasar interaksi sosial itu harus kita jaga, memang kita harus lestarikan. Bahkan lebih dari itu memang harus kita kembangkan. Iya. Itu tadi Bang Hoyer mungkin nggak apa-apa ya saya sebut Bang ya? Bagus lah. Saya kira itu kan lebih mengakrabkan kita kan. Betawi itu memang harusnya abang, empok, gitu kan. Cuman kadang-kadang kalau di tempat-tempat agak resmi nih Bang ya, kadang suka keceplosan tuh. Oh gitu ya. Misalnya di tempat kerja kita nih ya, misalnya yang profesi sebagai entah di pelayanan publik gitu ya, biasa panggil Pak, akhirnya jadi Bang gitu kan. Nggak apa-apa juga, saya kira Bang, abang itu kan bentuk ujaran ya, panggilan seseorang, dan itu sebenarnya sekarang sudah sulit untuk disekat antara resmi dengan tidak resmi, gitu. Contoh aja ya, dulu kan kita selalu mendefinisikan resmi ke dalam cara berpakaian, pakai peci ini segala macam, pakai sepatu pantopel misalkan ya. Sekarang sepatu cat bisa masuk kantor-kantor berkelas tuh, kantor-kantor pemerintahan. Jadi batas-batas resmi di mana? Misalkan gitu ya. Tapi substansinya ada bahwa bahasa itu adalah cara mudah, cara sederhana orang untuk memulai berinteraksi. Karena itu sebenarnya menjadi tidak penting juga untuk dibatasi antara formal dengan tidak formal. Karena substansi berinteraksi adalah mengerti nggak berbahasa itu, mudah dipahami nggak? Gitu. Dan memang itu jadi ini Bang ya, kadang kita juga seneng gitu kalau ada melihat teman-teman yang memang masih menggunakan dialek Bekasi, mungkin juga bahasa Bekasi gitu. Itu jadi kok dia bisa kita enggak gitu, kadang suka sampai ke situ tuh. Itu gimana tuh? Iya, karena bahasa itu modal awal orang untuk berkomunikasi, untuk ngomong, untuk berbicara. Karena itu bagaimana orang semuanya ingin agar pembicaraan itu efektif. Nah kalau efektif kan akhirnya dia mencari bahasa apa yang paling mudah dan paling sederhana. Akhirnya kita ketemu bahwa penggunaan bahasa daerah itu efektif loh untuk berdialog, ya kan? Orang Batak berusaha bisa ngomong bahasa Betawi, orang Sunda berusaha ngomong bahasa Betawi di Betawi tentu saja, karena itu dalam rangka mengakrabkan. Dan itu kadang jadi lucu gitu Kang. Nah gitu kan. Dia Batak tapi ngomong agak Bekasi itu jadi kekayaan tersendiri kadang kayak gitu. Tapi yang menarik Bi, biarpun begini ya, Bang Hoyer ini ternyata background pendidikannya nggak main-main gitu. Siap. Beliau ini di mana Bi? Saya dulu
Ya kalau bicara sekolah dasar sama lah teman-teman kita pernah di SD, walaupun memang nggak pernah sekolah negeri Bi. Kayaknya saya dulu SD di swasta, di SD Muhammadiyah ya di Kimangun Sarkoro. Siangnya saya di madrasah. Anak Betawi itu dulu punya kesempatan sekolahnya pagi di SD, siangnya di madrasah. Dua sekolah gitu. Dua sekolah. Oke. Makanya saya dapat ijazah 2 tuh SD. Belum apa gelarnya ada 2. Masuk ke Sanawiyah, kemudian di Yaping, di Tambun, masuk Aliyah. Di Aliyah pun saya siangnya di SMA. Oke. Dapat ijazah juga dua-duanya Nggak itu. capek bang? Kayaknya waktu itu nggak merasa capek ya. Enggak ya? Cuma akhirnya nggak sempet tawuran doang. Nggak update Facebook, Instagram itu nggak? Waduh, zaman itu nggak ada Belum ada ya, lah belum ada ya, media belum ada ya. sosial kita kan gitu. Akhirnya kita lebih banyak ke persoalan-persoalan ya dari belajar ke belajar kayaknya, bergaul biasa sesama teman-teman gitu. Tawuran-tawuran ya kenakalan remaja biasa aja, tapi nggak kayak sekarang cerita tawuran itu serem-serem tuh anak-anak sekarang. Ya mereka ngeri-ngeri, berani-berani. Gitu. Kemudian saya memang kuliah di Bandung, ngambil jurusan dakwah di IAIN Sunan Gunung Jati Bandung waktu itu. Sekarang udah jadi UIN ya. Kemudian saya jadi dosen di Universitas Islam 45 sampai saat ini alhamdulillah. Kemudian saya menyelesaikan S2 dan S3 saya di Universitas Negeri Jakarta. Oke. Jurusan yang saya ambil malah teknologi pendidikan. Teknologi pendidikan. Itu Teknologi pendidikan. teknik atau malah ke pendidikan? Sebenarnya nggak begitu. Jadi pengertian teknik tidak selalu dikonotasikan ke persoalan teknologi terapan gitu. engineering ya. Tidak. Tadi teknologi itu kan sebenarnya bagaimana cara orang menemukan jawaban, menemukan solusi agar hidup ini lebih efektif. Oke. Kira-kira begitu. Dalam konteks pembelajaran sebenarnya bagaimana para guru ini diberikan dorongan untuk melakukan kreativitas, inovasi yang kuncinya sebenarnya bagaimana kegiatan pembelajaran itu mudah, kegiatan pembelajaran itu efektif. Akhirnya ranahnya kalau bicara teknologi pendidikan pada metode apa yang digunakan dan media apa yang digunakan. Nah, giliran media itulah mungkin bersentuhan juga dengan program-program pengembangan media. Oke. Nah, di situ mungkin bagian cara kerja teman-teman di teknologi pendidikan gitu. Oke, masuknya ke medianya, kemudian mungkin metodenya juga Bang Metode, ya? begitu Penyampaian kan? agar lebih efektif betul. gitu ya dalam menyampaikan. Ya, anak-anak sekarang ini kan belajar macam-macam ya. Sumber belajar juga tersedia macam-macam. Karena itu guru memang harus inovatif. Guru harus kreatif. Dia mempergunakan berbagai macam sumber untuk kegiatan pembelajaran. Nah, kemampuan memformulasikan rumus, memformulasi perencanaan pembelajaran yang berbasis metode yang baik, media yang baik, itulah kerjaan-kerjaan anak-anak teknologi pendidikan sebenarnya, Bi. Oke, susah juga kayaknya kalau dipikir-pikir dengerin penjelasannya tadi, bah. Itu dia, makanya kan kita agak bingung ya. Satu sisi mendukung non formal di bahasa, Iya. gitu ya. Tapi background pendidikannya jauh dari itu gitu. Kebetulan Kang Parman kita juga aktif Guru, di ya? sekolah Bang. Betul, di SMP iyalah. 31 ya? Iya. Iya. Di Bekasi. Kang Klarman jadi guru itu sebenarnya menyenangkan. Menyenangkan Bang. Sangat. Dan coba Anda perhatikan, jadi guru, jadi dosen tuh awet muda. Oh gitu. umurnya Ketemu panjang. daun muda semua ya. Umurnya banyak. Sering ketemu daun muda gitu ya. Jadinya Gitu kan. Karena dia terus berhadapan dengan dinamika masyarakat kan. Karena Oke. berhadapan dengan masyarakat, maka dia terus dinamis hidup. diajak mikir terus Bang. Diajak mikir terus. Diajak Anak-anak mikir terus, dia ya. mikir, kita juga mikir kan begitu. Iya. Nah, kita udah Iya. mulai tipis-tipis ngebahas nih. Tadi mungkin teman-teman juga udah pada nyimak gitu ya. Kira-kira apa sih yang bakal kita bahas kali ini? Jadi memang Bang Khoir spesialisnya beliau punya beberapa karya mengenai dialek bahasa Bekasi Bang ya. Mungkin boleh diceritakan lebih lanjut Bang. Ini agak penasaran sebenarnya. Oke. Bahasa Bekasi atau dialek Bekasi itu ada atau enggak sih Bang? Sebenarnya itu gimana ininya awal mula? Ada dong. Asumsinya begini. Semua orang itu sebenarnya punya caranya sendiri untuk berkomunikasi, itu teorinya Oke. tuh begitu. Nah, dengan cara apa dia berkomunikasi? Maka dia merumuskan simbol-simbol, apakah itu simbol verbal maupun simbol yang sifatnya bendawi. Oke. Kan gitu. Simbol-simbol verbal ini kan kemudian kita sepakati. Nah, kesepakatan-kesepakatan itu yang membuat kita menjadi mengerti apa yang dibicarakan, apa makna dari apa yang diungkapkan. Kira-kira Iya, begitu. iya.
Ya 1, 2 itu kan sebenarnya simbol. Ya. Ya enggak, kita sepakat untuk itu sehingga Bang Parman menjadi mengerti kalau saya bilang ini 2. Ini kan simbol kan, Sebuah kira-kira kesepakatan begitu. Awalnya begitu kita sepakat. Itu yang saya bilang bahwa semua orang pada dasarnya membutuhkan simbol-simbol, lambang-lambang, baik sifatnya verbal maupun sifatnya logo gitu ya. Lambang itu untuk berkomunikasi. Itu prinsipnya. Jadi kalau ditanya apakah ada bahasa yang digunakan oleh masyarakat Betawi? Yeah. Ada begitu. Sama seperti halnya daerah yang lain itu ada. Nah, begitu melembaga, begitu terus-menerus digunakan, maka kemudian terpola lah kira-kira begitu. Orang komunitas ini, entitas ini berbicaranya seperti ini, kelompok ini berbicaranya seperti itu. Nah, seperti ini, seperti itu, yang seperti apa? Maka kemudian dilembagakan. Ada makanya dalam bahasa sampai Indonesia lembaga, itu, Bang. maksud saya dilembagakan itu artinya diformalkan, diresmikan. Ini sebagai sebuah bahasa Melayu Betawi, ini bahasa Sunda, ini bahasa Cirebon. Nah, gitu. Nah, itu yang dimaksud dengan dilembagakan itu artinya dia digunakan secara resmi dan diakui itu sebagai bahasa interaksi di sebuah komunitas. Begitu. Memang menarik bahasa Melayu Betawi itu ya, terutama bahasa yang ditutur oleh masyarakat Bekasi. Makanya saya membuat kamus itu, sebenarnya kamusnya namanya Kamus Dialek Bekasi. Kenapa dialek? Karena dia menunjukkan adanya satu ragam, satu corak, satu karakteristik yang mampu membedakan antara orang Bekasi dengan orang Depok misalkan, dengan orang Tangerang, dengan orang Jakarta. Bahkan di Bekasi sendiri ada beberapa karakteristik saat orang mengungkapkan kata-kata. Nah, karakteristik mengungkapkan kata-kata itu yang lebih tepat sebenarnya disebut dengan dialek. Itu dialek beda semua itu, Bang. Artinya tadi Depok, Tangerang, Bekasi, yang bahkan kita kan semua tadi ya, itu pinggiran Jakarta, periphery. Iya. Beda dialeknya. Iya. Kita menemukan banyak perbedaan dialek. Misalkan ada misalkan misalkan ada a biasa, gua, elu, gue. Itu kan dialek juga itu. Ada istilah dulu kalau Pak Profesor Muhajir dia bilang bahwa ada Betawi Tengah. Betawi Tengah itu lebih banyak dipengaruhi oleh Arab sehingga dia menyebutnya ane, kita pakai gitu kan. Sementara kalau Betawi pinggir nggak ketemu tuh istilah kita gitu apa, Bang? Enggak, kita aja, kita gua, dia nggak pakai gua, kira-kira begitu. Kalau ini kita taunya ini sekolah jadi kola gitu. Itu juga sepatu jadi patu. Itu juga dialek, juga dialek. Itu bocah kerempuan, nyebutnya aja kerempuan kola di mana? Perempuan kola di mana? Tapi lawan bicara kita kan mengerti sebenarnya bahwa dia sedang diajak bicara apa, sedang diberikan informasi apa begitu. Nah, itu yang saya maksud bahwa itu ada dialek di situ. Di situ ada dialek, dan yang paling penting pembicaraan nyambung dan itu bisa terus saja berdialog. Gitu. Di situ ya bagian dari variasinya kekayaan berbahasa mungkin ya. Iya. Bang Parman ya. Iya. Berarti ini Bang ya, ini lebih ke proses pembentukan budaya itu sendiri atau bagaimana? Karena kan betul. Mungkin budaya itu kan salah satu cirinya adalah ya adanya bahasa. Betul. Kemudian juga mungkin juga salah satunya adalah dialek, adat istiadat dan sebagainya. Betul. Gitu. Tapi di Bekasi sendiri nih kan budaya itu juga ada mungkin yang berpendapat harus ada ininya. Harus ada kayak alfabet kayak model Jawa-Jawa gitu loh, Bang. Aksara mungkin. Aksaranya. Waduh, itu berat juga tuh bahas aksara gitu tuh. Kayaknya kalau di Bekasi sendiri ini mohon penjelasannya Bang ya, karena kita juga kurang paham juga. Apa ada gitu aksara bukan Betawi tapi Bekasi, aksara Bekasi gitu. Iya. Sebenarnya aksara Betawi, aksara Bekasi, ya aksara di mana penutur bahasa Melayu Betawi itu muncul, itu ada salah seorang profesor ya di UI itu, termasuk di dalamnya Prof. Yasmin misalkan, dan saya kira juga hampir dibenarkan oleh Kong Ridwan Saidi ya, dia salah satu antropolog kan di Manado, bahwa orang Betawi itu atau penutur bahasa Melayu Betawi itu dia tidak punya bahasa kuno seperti Jawa kuno begitu.
Sunda misalkan, bahkan Cirebon kan ada tuh ya. Nah kalau kita itu Arab Pegon sebenarnya. Oke. Arab Pegon itu tulisan Arab yang ditulis, tulisan Melayu Betawi yang ditulis pakai aksara Arab. Arab gundul. Ya bisa jadi Arab. Jadi bahasanya Betawi, cuma tulisannya huruf Arab. Pakai Arab. Kayak misalkan Jakarta tapi pakai Arab. Jakarta gitu ya. Jakarta tulisannya Jim, Kea, Ka, Ro dan Tak, kira-kira begitu. Nah, orang-orang tua kita dulu itu menulis dan bahasa tulisan itu banyak kan pakai pegon, namanya huruf Arab pegon. Nah, begitu. Nah, itu disinyalir bahwa ini bagian dari bahasa tulisan atau bahasa lisan yang ditulis ke dalam bahasa tulisan dalam bentuk pegon. Mungkin karena mereka juga jagonya bahasa Arab kali ya. Artinya udah biasa di madrasah, di mungkin ya lingkungan pesantren gitu ya. Untuk mengucapkan jago gitu ya. Tapi kalau untuk menuliskan Latin kesulitan. Jadi mungkin gitu nggak? Ada bisa hubungan? jadi satu itu, yang kedua bisa jadi interaksi pertama masyarakat di wilayah Betawi itu berinteraksinya dengan bangsa Arab. Waktu Ya, itu kan ya, pedagang Gujarat kan ya berdagang. berdagang. Nah itu bisa jadi berinteraksi dalam bentuk tulisannya ketemulah pakai bahasa. Ini berat banget bahasannya. Ya ampun. Saya melihat begini. Kita boleh minum dulu kali. Oh silakan. Ayo kita minum. Enggak. Iya. Kayaknya bisa 2 hari 2 malam bahasnya ini. Apa tuh? Pahit. Kayak kehidupan. Iya. Emang kayaknya cocok kan kalau ente kehidupannya yang dinamikanya banyak lah kayak kelihatan gitu. Kepahitan hidup kan emang sebenarnya harus kita jalani. Betul. Jangan dirundung. Hidup ini kayak kopi ya Bang ya. Iya kan, hidup itu kan memang katanya begitu kan, pahit tapi sesungguhnya menuju ke nikmatan. Nah, makanya begitu selera kopinya tidak pakai gula, itu saya bilang makomnya udah tinggi nih. Kenapa saya bilang? Karena katanya kalau pakai gula kan yang dominan manis kan. Artinya yang jadi ukuran enak atau tidaknya kan gula. Hilanglah di situ selera kopi. Dia sangat menikmati pahitnya kehidupan Bang ya, berarti ya. Cocok kan? Aliran kopi pahit ya. Makomnya tinggi. Ini di sini nih udah banyak nih karya-karya dari Bang Khoir. Kayaknya udah berapa buku? Ada 30 juta buku. Udah berapa nih? Ya, awalnya memang begitu saya kuliah di Bandung, saya berinteraksi dengan teman-teman dari Bekasi yang asal kampungnya dari mana-mana, Bi. Oke. Ada yang dari Bekasi yang memang Bekasi, ada yang dari Kranji, ada yang dari Pondok Gede, ada yang dari Sukatani, ada yang dari Gabus, kira-kira begitu kan? Ya. Begitu kita di Bandung berinteraksi dengan teman-teman dari berbagai macam wilayah di wilayah Bekasi itu, unik memang. Kok ada yang begini ya bahasanya. Oke. Nah dari situ kemudian saya punya minat yang cukup tinggi terhadap sejarah dan budaya di Bekasi khususnya. Oke. Karena waktu itu akhirnya saya pernah membuat buku ensiklopedi sejarah dan budaya Betawi. Ensiklopedi sejarah budaya Bekasi. Kita mau mencoba menulis catatan-catatan sejarah yang menarik sebenarnya untuk diungkap, kemudian budaya. Kan gitu. Dari mulai kebudayaan tradisional, kebudayaan saat ini, bahkan kebudayaan yang akan datang, termasuk kebudayaan modern, kemudian budaya-budaya kontemporer yang sebenarnya di Bekasi semua itu, di wilayah Bekasi. Oke. Kira-kira begitu. Sementara untuk kamus dialek sebenarnya saya bisa kamus dialek itu juga sama, inspirasinya sederhana. Waktu itu kita di organisasi kemahasiswaan, kita punya namanya Kapomasi, Keluarga Pelajar Mahasiswa Bekasi. Anak-anak Bekasi yang kuliahnya di Bandung itu terwadahi, terkumpul dalam sebuah organisasi kedaerahan namanya Kapomasi. Kebetulan saya pernah jadi ketua umumnya. Waduh. Tahun berapa tuh Bang? Tahun 90-92. Cuma sering orang nyebutnya kepala adat lah. Mungkin karena itu organisasi berbasis budaya ya. Disebutnya kepala adat. Seru juga tuh Orde Baru jadi kepala sukunya itu. Aman tapi Bang ya, aman ya? Aman, waktu itu aman ya? Aman. Saya mewadahi, anggota saya banyak dari berbagai macam perguruan tinggi. Dari mulai perguruan tinggi utama, yang prestisius gitu, sampai perguruan tinggi yang biasa-biasa aja. Di Bandung? Sebandung Raya, Bandung. Sebandung Raya? Sebandung Raya itu termasuk Jatinangor waktu itu. Jatinangor, daerah Kabupaten Bandung ya? Daerah Kabupaten Bandung dan seterusnya begitu. Nah, di situ yang saya bilang, Bi, banyak kok interaksi yang agak unik-unik. Nah, disitulah yang kemudian saya mencoba menulis
mungut satu-satu. Oh, bahasa yang ditutur nih kayak gini. Sebenarnya idenya awalnya begitu. Kayaknya menarik kalau ditulis dalam sebuah kamus. Dan itu nggak hilang Bekasinya. Artinya ketika udah lama di Bandung mungkin lebih ke Sunda gitu. Justru enggak, Bi. Justru uniknya anak-anak Bekasi yang kuliah di Bandung, dia merasa sama-sama anak rantauan, itu justru malah apa ya istilahnya? Justru dia bebisa-bisa ngomong bahasa Bekasi. Bebisa-bisa istilahnya. Bebisa-bisa itu ya dia berusaha menunjukkan bahwa gua ini bocah Sukatani, gua ini bocah Bancong, kira-kira begitu. Ini gua ini semua di ini Bang ya, di kamus dialek Bekasi nih. Iya. Ini terbitan kapan nih Bang ya? Ini udah edisi keberapa ya? Saya lupa itu edisi yang ketiga atau keempat begitu, saya lupa. Karena kan dulu permintaan masyarakat ada yang diterbitkan dalam edisi umum, ada juga yang diterbitkan untuk edisi pelajar. Nah, kalau edisi pelajar ini tentu saja disaring kembali karena ada bahasa-bahasa yang dianggap tidak baik, itu dihilangkan kan gitu. BTW Bang, ngomong buat pelajar ya, pernah jadi misalkan gitu ya, kayak bahasa Bekasi ini mulok di SD atau SMP gitu, di sekolah Bekasi gitu misalkan. Itu gimana? Sebenarnya guliran dari saya menulis kamus dialek Bekasi, kemudian ada buku sejarah dan budaya Bekasi ditulis oleh beberapa teman-teman. Ada geliat ya, anak-anak muda pada saat itu termasuk saya di dalamnya untuk menggerakkan dan menganggap penting bahwa kita punya aset budaya yang harus diperkenalkan kepada anak-anak sekolah. Dan harus diakui bahwa Bekasi ini beda dengan Jawa Barat secara umum. Misalkan ada kita punya kekayaan dan karena itu perlu harus disampaikan kepada murid-murid kita. Dan penyampaian informasi ilmu itu kan yang paling strategis di lembaga pendidikan. Nah karena itu desakan-desakan itu memang melambat laun akhirnya memang direspon oleh pemerintah. Pemerintah akhirnya mengakui, Jawa Barat juga mengakui bahwa di seluruh wilayah Jawa Barat itu ada 3 budaya yang berbasis bahasa Sunda tentu saja, kemudian Cirebonan orang nyebutnya di sana tuh bahasanya Cirebonan, bahkan teman-teman Indramayu menyebut dia ingin diakui sendiri namanya bahasa Dermayuan, cuma sayangnya Dermayuan di garis Cirebon akhirnya garis miring Dermayuan, kemudian Sunda dan Melayu Betawi. Artinya Jawa Barat kan mengakui bahwa ada eksistensi budaya yang berdiri sendiri kira-kira begitu, yang tidak disamakan dengan Sunda. Itulah yang kemudian salah satunya adalah Melayu Betawi. Turunan dari situ kemudian pemerintah Kota Bekasi maupun Kabupaten Bekasi menganggap perlu nih adanya kebijakan, adanya regulasi yang menetapkan bahwa Bekasi ini sebenarnya punya asetnya sendiri. Nah akhirnya di Kota Bekasi memang ada perda, saya lupa. Itu yang berkaitan tentang muatan lokal. Muatan lokal di sekolah itu memang sebaiknya isinya, kontennya itu adalah pengenalan sejarah dan budaya lokal. Di dalamnya adalah bahasa. Gitu. Cuman sayangnya Bang, kalau di sekolah tuh ini ya, sekarang masih bahasa Sunda ya kalau betul. SMP, mungkin SMP. Kalau SMA kan mungkin udah provinsi ya. Betul, itulah persoalan tersendiri sebenarnya berkaitan dengan regulasi di tingkat pusat yang kemudian turun ke tingkat Jawa Barat. Kan kalau bicara kurikulum begini Bang Parang, ada dua aspek yang harus ada di kurikulum kita. Itu kan muatan lokal dan pengembangan kepribadian kan. Muatan lokal itu bobotnya cuma 2 jam. Betul ya Bang Parman ya. Pertanyaannya muatan lokal ini diisi apa? Nah karena itu harus kebutuhan lokal, maka Jawa Barat merasa penting untuk diisi tentang bahasa, tulisannya bahasa Sunda gitu. Nah itu yang barangkali dianggap kesalahan yang paling mendasar, bahwa Jawa Barat dianggap sama secara keseluruhan. Muncullah kebijakan di Jawa Barat, konten dari muatan lokal itu bahasa Sunda. Artinya nggak desentralisasi Bang, artinya hak dari daerah gitu ya. Harusnya kalau memang muatan lokal, apalagi disadari bahwa wilayah Jawa Barat tidak semua berbahasa Sunda, seharusnya serahkan ke lokal.
Betul. Ya. Jadi semakin lokal kan semakin bagus harusnya. Betul, betul. Kan gitu. Bahkan di tingkatan RT RW Bang ya Kalau mau. bisa Iya. lebih beragam lagi gitu Bang. Pas lagi forum-forum rapat gitu ya ngomong Cirebon kalau nggak salah sudah mulai sejak tahun 2009 kalau nggak salah dia muatan lokal isinya itu bahasa Cirebon dan sejarah budaya Cirebon. Wah, cakep. Indramayu juga sebenarnya sudah memulai. Bekasi waktu itu termasuk saya dengan teman-teman mencoba merumuskan bahwa konten muatan lokal di Bekasi sebaiknya isinya mengenalkan sejarah dan budaya Bekasi. Iya. Gitu. Nah, makanya kita waktu itu ya selain kamus dialek Bekasi kita tulis, ada buku ensiklopedi dan kamus dialek Bekasi juga sudah kita lengkapi dengan berbagai macam sisipan ya, termasuk juga istilah pantun misalkan, ada apalagi Situn ya. ada situ. Iya, misalkan. iya, iya. Kita perkenalkan itu. Ada udah yang lainnya ada sejarah dan lain sebagainya. Ini salah satu buku yang dulu pernah kita rumuskan sama-sama, sejarah dan budaya Bekasi. Isinya ya tentang sejarah perjuangan, sejarah masa pra kemerdekaan, kemudian ada pantun gitu ya. Ada juga pengenalan bahasa, sebutan silsilah, misalnya cing, itu dikenalkan. Oke. Ke ini Bang ya, ke IPS paling ya, pengetahuan sosial jadinya. Kalau masuk sejarah. Atau dia mulok sendiri ya? Itu mulok sendiri sebenarnya. Harusnya Pengen kita oke. mulok sendiri. Memang waktu itu sempat juga ada wacana. Ya kalau cuma bicara sejarah kayak gitu masukin saja ke IPS. Nah, itu Bang. Dulu waktu itu begitu. Iya. Cuma kan persoalannya kalau IPS kan kurikulumnya nih kayak saya nggak tahu ya. Dulu begitu. Dulu karena IPS itu kan kurikulumnya nasional nih. Betul. Iya. Jadi sudah habis kita memperkenalkan, mohon maaf, Ahmad Yani, Iya. sudah mengenalkan Cokro Aminoto. Pahlawan nasional lah ya. Pertanyaan nih kapan Bekasi kita kebagian ini kapan ya? Iya. Gitu loh. Porsinya setengah jam lah kayaknya. Tidak kebagian untuk mengenalkan tokoh-tokoh tingkat nasional saja. Gitu kira-kira. Ini kita udah bahas banyak soal bahasa Bekasi nih Bang. Terus penasaran kan. Mungkin boleh dicontohin kali Bang ya. Kira-kira mungkin 1 kalimat, 2 kalimat, 3 kalimat bahasa Bekasi itu gimana Bang? Yang kayaknya ini Bekasi banget gitu. Kita masih ini nih, kita sekalian ngobrol lah. Ya. Ya kalau inilah susahnya ya. Iya. Apa sedikit saya. Bang Abi, saya ini sayangnya saya lahir di kota, Bang. Kota ya? Ini nyombong nih ya, nyombong. Oh iya. Saya lahir di kota Bekasi, yang saya kira penuturannya tidak sama dengan teman-teman saya yang lahir di Pondok Gede, Oke. di Jatiasi, Tarumajaya. di Harapan, di Babelan, di Iya. Tarumajaya. Nah kalau kepengen lihat dialek asli itu justru kita di kampung-kampung ini tuh. Saya justru banyak belajar cara mendialekkan bahasa Bekasi justru dari mereka, dan kemudian saya tuangkan dalam kamus. Itulah masalahnya. Tapi emang susah sih Bang. Kalau kita nyoba tuh gak gampang ternyata. Iya. Ya itu tadi kan gini. Memang bahasa Melayu Betawi itu akan enak didengar kalau sangat natural. Iya, kebayang. Kalau di Bekasi-Bekasiin gitu ya, malah menjadi tidak, kalau kata sayur tuh nggak gurih gitu loh. Nah, iya. Nggak gurih itu. Nggak natural ya. Dengar orang ngomong dialek original gitu. Itu asik gitu ya, asik ya. Iya ya, kebayang ya. Berapa itu jadi konten yang asik juga tuh Bang. Kita ngobrol soal ngangkat bahasa Bekasi. Sempet rame juga di TikTok ya. Soal konten-konten kayak gitu. Orang Bekasi itu ngomong, kalau kata Kong Guntur, saya kira dia kan kita apresiasi. Iya, maestro kita dia Bang. Puisi dan pantunnya. Dia juga guru. Emang tidak mengenal subjek, predikat, objek itu orang Bekasi. Nggak ada SPOK tuh nggak ada. Nggak ada tatanan itu. Dia ngomong asal jeplak, tapi kemudian Jadi. itu terjadi. Misalkan gini, woi mana lo? Gitu kan. Dia menyapa orang yang lagi jalan, woi mana lo? Biasa. Oh, jawab. Pertanyaannya biasa kan memunculkan tanda tanya tuh kemana? Kan gitu. Tapi pada saat gue bilang, oh kita dipaksa untuk mengerti dan sudah mengetahui objek keterangannya gitu loh. Keterangannya mau kemana? Biasa. Padahal nggak ada keterangan tempatnya Bro. Keterangan tempat kan? Tapi dia bilang biasa terus. Oh, gua diminta untuk mengerti jawabannya. Nah, Orang Bekasi gitu Bang. Orang itu salah satu. Iya. Kemudian bini nanya, emang mau kemana dia? Ya paling juga ke rumah bini mudanya.
Oh, objek keterangannya rupanya ke rumah bini mudanya. Gitu. Atau memang mau ke sawah. Kan gitu. Woi, kemana lo? Oke. Biasa kalau pagi. Kan gitu. Oh, iya dah. Mudah-mudahan lo sehat. Mudah-mudahan lo berkah. Pertanyaannya kan belum ada keterangan, udah didoain. Kan gitu. Ya, itu saya bilang. Kadang-kadang orang Bekasi itu ngomong, bukan kadang-kadang, bahkan saya kira dalam interaksi, dalam bahasa pergaulan nggak ketemu tuh rumus subjek predikat objek. Kayaknya emang orang-orang kita tuh cukup simple Bang ya, simple sederhana gitu loh. Nah, simple itu salah satu ciri khas orang Betawi. Iya. Oh gitu. Nggak perlu repot-repot dia menyebut nama sampai detil. Iya. Ya udah disingkat aja. Pulau. Nah, itu pulau yang katanya orang bisa muter itu, udah Pulau Puter. Temen gue namanya Angsan. Gue ada temen namanya Juleha, panggilnya Leha. Zainuddin, Nudin, Jet, ya gitu-gitu. Itu salah satu karakteristik orang Bekasi, orang Betawi itu memang dia simple sebenarnya. Simple ya. Iya. Yang penting tadi dialog itu efektif. Dan itu mudah dimengerti, artinya komunikasi itu tersampaikan dengan baik gitu. Lu demen nggak mana gua? Kalau demen enggak. Wah. Jangan demen yang enggak kan? Jangan. Terlagi buka palang pintunya ya. Kalau emang lu demen, udah lamar. Iya gitu. Tapi begini Bang, ini jadi menarik ya menurut saya begitu. Jadi ini ya, mungkin ngeliatnya gini ya. Jadi kayak sesuatu yang tidak formal, pelan-pelan abang bawa ini ke bentuk yang formal ya. Dalam arti misalnya begini, bahasa Betawi kan kayak tadi, bahasa Bekasi kan seperti abang bilang tadi tidak ada tatanannya, tidak ada strukturnya. Ini pelan-pelan mau abang masukin ke ini nih, ke yang model-model begini nih, kamus lah. Itu rumusannya juga sesuatu Bang. Bahasa bahasa Indonesia kita bisa SPOK, ada ini. Lah bahasa rumusnya gimana? Inilah sekolahan sebenarnya. Waduh. Sekolahan itu kan membentuk orang berpikir terstruktur. Iya. Nah, kalau sudah bicara berpikir terstruktur, itu wilayahnya sebenarnya saintifik. Itu keilmuan. Begitu budaya itu diangkat menjadi sebuah ilmu pengetahuan, ya, ilmu pengetahuan, maka dia diperkenalkan secara terstruktur, secara terstruktur, gitu loh. Itulah kemudian kita terjebak pada bahasa ilmu pengetahuan. Kalau bahasa ilmu pengetahuan, maka dikenalkanlah rumus-rumus tadi, gitu loh. Kayak kita mengenal awalan P, ada titik koma, ada ini segala macam gitu. Saya kira konsekuensi dari mengangkat sebuah bahasa yang sangat naturalistik tadi, yang sangat natural, ke dalam bahasa formal, ke dalam bahasa ilmu pengetahuan, itu akan turun menjadi bahasa yang sangat saintifik. Maka kita mengenal ada ilmu tata bahasa kan. Sebenarnya Betawi juga mengenal tata bahasa. Nah, pengetahuan tentang tata bahasa itu sebenarnya konsumsi untuk ilmu pengetahuan orang tentang bahasa atau ilmu linguistik. Iya. Tapi orang seperti kita, orang seperti Kong Guntur, kalau kita dalam bahasa bergaulan, pertanyaan apa pentingnya? Aktornya tuh nggak mikir ke sana, Bang. Tahu itu semua, yang penting justru itu, Bang. Maksudnya kan mungkin bahasa Betawi jadi, oh ini ngadi-ngadi bener. Nah, teorinya kan begini. Mana sih yang disebut dengan bahasa Bekasi? Jawaban itu kan perlu dijawab secara bertanggung jawab. Yang bisa dipertanggungjawabkan secara keilmuan. Itulah yang kemudian harus ditulis ke dalam kamus. Nah, kamus ini kemudian diformalkan. Kamus ini kemudian diakui. Kalau di kita ada pusat bahasa kan di pemerintah. Oleh pusat bahasa diakui ini sebagai bahasa yang ditutur oleh masyarakat setempat. Begitu diakui itu namanya diformalkan. Itu namanya diakui. Kamus ini sebagai bahan untuk diakui oleh pusat bahasa bahwa Bekasi itu punya bahasa. Makanya di kata pengantar di sini ada sambutan dari pihak pusat bahasa. Karena waktu itu saya mau terbitkan pertama, itu saya laporkan ke pusat bahasa. Gitu. Diterbitkanlah, artinya dapat kemakluman dan dapat izin dari pusat bahasa. Kalau misalkan di Indonesia itu punya 510 bahasa dialek daerah, maka mungkin 502-nya adalah dialek Bekasi karena sudah dianggap, diakui. Nah, di kamus itu salah satu cara
mengakui bahwa di satu tempat itu ada bahasa yang ditutur, gitu. Itu bicara formal. Iya. Gitu. Akhirnya mau nggak mau di formal seperti itu. Karena bikin rumusannya sendiri juga itu lumayan PR juga ya, Bang. Maksudnya biasanya kan memang ada teoremanya, formulanya, Betul. dan itu ini kepentingan ya institusi pendidikan gitu ya. Intonasi. Iya, betul. Padahal mah kita yang ngelakuin ya jalan aja, ngalir aja. Itu tadi kan ada istilah kalau Babeh Khair itu, Babeh Khair ini juga salah satu penulis folklore ya, salah satu penulis folklore dan penulis kamus dialek Jakarta. Oke. Nah, Dialek Jakarta dia atau dialek Betawi? Dia dialek Jakarta. Dialek Jakarta. Dia menulis bahasa yang ditutur oleh masyarakat Jakarta. Makanya dia nulis bukunya, dia menulis kamus dialek Jakarta. Itu juga termasuk buku yang saya rujuk ya waktu itu. Oke. Dan saya juga berguru karena beliau juga akhirnya menjadi guru saya. Disertasi saya termasuk yang meng-ACC-nya beliau itu. Oke. Beliau masih ada. Memang saya berdosa nih belum lebaran. Wah, ikut Bang. Ya ikut mulu. Boleh satu saat kita sama-sama ke sana kita perkenalkan. Iya, kita belajar bareng. Dia maestro, saya kira orang tua satu-satunya di Jakarta yang momentum menulis buku dialek Jakarta itu menarik. Dan dia juga sebenarnya ada darah Bekasi juga. Oh gitu. Tapi lebih dari itu tadi Bang Abi yang saya maksud bahwa kita memang tadi karena ada budaya itu kan ada melestarikan, ada mengembangkan. Nah kalau melestarikan, kita berharap teman-teman kita, saudara-saudara kita dari beberapa wilayah itu biarin aja dia ngomong secara natural tentang itu melestarikan itu Bang ya? Itu dalam rangka melestarikan. Oke. Begitu kita support dia untuk membicarakan hal-hal yang natural, ya sudah itu namanya melestarikan. Saya mencoba mengembangkan. Bagaimana bahasa yang sangat natural tadi itu diperkenalkan buat teman-teman kita yang bukan orang Bekasi. Orang Batak, orang Sunda, orang mana-mana termasuk orang-orang mancanegara, Eropa segala macam, kalau dia ingin tahu bagaimana sih bahasa yang digunakan, nah ini itu namanya mengembangkan. Karena banyak orang yang secara alamiah sudah dilakukan tapi secara teoritis dia nggak paham itu. Itu tugas para ilmuwan memang. Betul. Akademisi begitu. Tapi mungkin Bang pendekatannya agak beda ya antara bahasa dengan adat kesukuan ya. Kayak kan di beberapa daerah mungkin ada adat yang seperti ini, ada adab yang seperti ini gitu kan. Itu mungkin berbeda tuh, tapi sama-sama bagian dari budaya gitu. Sama-sama budaya. Kayaknya pendekatannya beda Bang ya untuk melestarikan atau paling tidak supaya tetap terjaga gitu Bang ya. Ya, memang resiko melestarikan itu kita bertahan dengan dengan serangan ilmu pengetahuan dan teknologi, cara berinteraksi masyarakat urban yang terus memberikan menginfiltrasi bahasanya, mencoba mengganggu masuk ke wilayah-wilayah yang sangat natural. Dengan kehadiran, coba Anda bisa bayangkan, kehadiran handphone kita sekarang itu kan dipegang oleh masyarakat di desa. Nah, mereka mengetahui bagaimana orang Jakarta, orang-orang elit, orang-orang kaya, orang-orang terdidik mengkomunikasikan, kan gitu. Maka kemudian begitu dia lihat, diperdengarkan, maka dia mencoba memulai untuk mengikuti, kan gitu. Itu satu hal yang paling konkret bahwa pola hidup masyarakat tradisional tadi, gitu, itu juga dipengaruhi oleh banyak aspek, termasuk di dalamnya kehadiran smartphone yang ada di tangan. Dia bisa melihat dan mendengar bagaimana orang elit berbicara, maka kemudian dia ngikutin. Itu satu aspek. Hal lain saya kira juga interaksi yang lintas etnis, lintas apa yang tadi saya bilang masyarakat urban. Bekasi ini kan wilayah yang sangat tinggi tingkat urbanisasinya. Pertanyaannya bahasa yang digunakan oleh masyarakat urban sebenarnya bahasa apa sih? Kan gitu. Bahasa Betawi, akar budaya Betawinya kelihatan hilang, garing bahkan orang nyebutnya. Orang Batak nggak bisa ngomong Batak di Bekasi. Orang Sunda nggak bisa ngomong bahasa Sunda di Bekasi. Orang Bekasi lama-kelamaan hilang menggunakan bahasa Bekasinya, bakal tercampur dengan bahasa Sunda, tercampur dengan bahasa Batak. Itu konsekuensi masyarakat urban. Itu konsekuensi masyarakat urban. Gitu. Makanya tadi saya bilang, kalau kepengen orisinal kita mendengar bagaimana dialek
Bekasi itu ditutur, ya kita ke Babelan dan di sana jangan di perkotaan Babelan ya, masuk ke kampung-kampung. Nah itu yang Asli itu yang aslinya itu ya. Gitu. Kayak Dan perlu buat mampir orang-orang tuh. tertentu bisa jadi nggak ngerti. Oke. Iya. Yang Atau pelan-pelan. paling tidak lambat lah ngertinya. Oh iya, nangkep dulu maksudnya apa gitu. Karena kan nggak jelas-jelas banget nih, kadang simple gitu. Iya gitu. Kemana Pelan-pelan maksudnya? juga bakalan hilang juga ya bang. Pelan-pelan juga kan gitu. Ngerinya gitu, ngerinya Apa yang gitu. kita diskusikan hari ini juga kita bingung. Ini sebenarnya kita mau bicara bahasa Indonesia, bahasa Bekasi, apa bahasa apa? Oke. Kan campur aduk nih. Iya. Gitu kan. Saya sendiri termasuk yang agak gagap tuh kalau disuruh ngomong pakai bahasa asli Bekasi. ya. Padahal nelitinya udah bejibun. Mungkin kalau bahasanya secara misalkan kalau saya tiba-tiba ada di Babelan kita ngobrol, mungkin akhirnya ngalir begitu saja itu bahasa. Walaupun kita harusnya beradaptasi juga dengan mereka kan gitu. Iya. Dan itu emang jadi PR kita juga ya. Satu PR, dan saya kira akhirnya saya dulu mengatakan bahwa hilangnya bahasa ibu itu yang setiap hari akan hilang itu memang fakta gitu. Jadi Oke. bukan lagi sebagai sebuah ancaman. Jadi itu memang lama-kelamaan tergerus memang bahasa ibu itu. Gitu. Karena tadi kita punya anak kan bergenerasi kan. Oke. Anak kita bergenerasi dan dia makan pendidikan di sekolah dia kan berinteraksi dengan banyak orang. Apa yang kemudian dia keluar dari sekolah, bahasa apa yang digunakan? Saya kira udah bukan lagi bahasa ibunya kan. Arti bukan bahasa ibu itu arti bukan bahasa di mana pertama kali dia dikenalkan tentang bahasa. Akhirnya bahkan oleh gurunya, ngomong dong pakai bahasa Indonesia yang baik dan benar. Oke. Kan gitu ya. Karena Ya. dituntut itu, kalau kamu nggak mempergunakan bahasa Bekasi yang baik dan benar, kamu nilainya jelek. Gitu kan, akhirnya dia hilangkan tuh bahasa-bahasa daerah. Ini kalau begini bang, ujungnya mungkin budaya-budaya kita berakhir di museum ya bang. Kemungkinan juga begitu. Nah kalau sudah berakhir di museum kan akhirnya budaya-budaya tradisional itu menjadi fakta-fakta sejarah. Padahal kan UNESCO juga kan mengingatkan kita bahwa bahasa ibu itu bukan diharapkan menjadi terus terpakai, terus dijadikan sebagai alat komunikasi. Jangan dijadikan artefak. Nanti saya juga khawatir kalau ini kemudian muncul di museum-museum dan kita sudah melupakan. Sedih, Bahkan mungkin bro. jadi Sebenarnya ini jadi refleksi gitu. Des gitu. Aduh. Mungkin generasi setelah kita nih 5 sampai mungkin 20 tahun ke depan lah ya. Akan berkunjung misalkan Museum Jakarta ini, museum bahasa, museum kayak gitu. Jangan-jangan bahasa jadi museum dan anak-anak generasi kita, generasi berikutnya yang tadi dibilang 20-30 tahun yang akan datang, nuturnya bahasa Inggris kali. Bahasa Inggris bang. Atau bahasa Arab, Udah mulai atau seperti itu. bahasa tersendiri. Bahasa Korea juga bang. Akhirnya anak-anak nggak menggunakan bahasa ibu. Tapi kemarin kita waktu bikin, jadi kita dibangun kota bang, ada wisata sejarah Bekasi. Dan itu salah satu kontennya. Kita kebetulan kerjasama dengan salah satu startup. Kita rutatrails.com. Dan untuk konten, jadi kalau teman-teman buka website itu, dia bisa dengerin pakai earphone-nya. Dan ketika kita berkeliling wisata sejarah Bekasi itu, mendengarkan audio bahasa Bekasi. Jadi ada teman kita yang memang dia, benar kata bang tadi, di Tarumajaya lah atau daerah Babelan ke atas gitu, kuat dialek Bekasinya, dan itu dengeran asik gitu. Kalau kita yang ngomong gitu, itu kayak di Bekasi-Bekasiin gitu, nggak masuk. Tapi kalau dia tuh kayaknya lancar, ngalir gitu, dan enak didengar gitu. Nah itu sekaligus cara kita ya untuk melestarikan, melanjutkan gitu. Tapi dengan cara-cara yang populer, bikin podcastnya, lalu ada aplikasinya dan sebagainya. Sebenarnya ancaman terhadap eksistensi bahasa ya, bahasa ibu, bahasa leluhur, bahasa yang sering, yang tadi yang sangat natural itu sebenarnya hampir semua dialami oleh bahasa-bahasa lain. Ya. Teman-teman kita di Sunda juga merasa terancam akan bahasa yang digunakan oleh anak-anak muda. Ya. Iya, teman-teman kita di Bali kan gitu, di beberapa daerah begitu. Karena anak muda itu kan selalu ingin keluar dari zona lamanya. Oke. Karena itu bagian dari cara dia untuk menunjukkan eksistensi mudanya, ya kan? Merasa bergengsi kalau gue nih udah pernah ke Jakarta, maka di kampungnya dia berusaha ngomong gue lu. Padahal ngerti gue enggak gitu. Oke. Cuma 2 minggu dia di Jakarta, atau 2 minggu cuma di Bekasi, dia pulang gayanya udah kayak anak Betawi.
Ya kan? Di sana dia ngomongnya gua lu. Akhirnya dicampur. Yang satu ngomongnya aing, yang satu ngomongnya gua. Ya. Gua juga tiasa aing ngiling mah. Tuh coba lah. Gua mah tiasa aing ngiling mah. Kan udah Campur-campur tuh. gitu. Jadi dia ingin tunjukkan kepada temannya bahwa gua juga pernah di Jakarta. Ditambah dengan tadi tuh film-film. Oke, Ya kan? paparan ya. Sinetron yang mengangkat budaya-budaya Betawi yang dituntun oleh masyarakat desa lainnya atau masyarakat penutur bahasa lainnya, lama-kelamaan itu dijadikan style, Ya. semacam gaya. Memang menarik juga Bang. Sekalipun belakangan ini kalau kita coba lihat gitu ya, adanya kebanggaan akan kebudayaan lokal. Local pride ini belakangan ini mulai hadir Bang. Betul. Local pride dari kayak kita berpakaian itu udah mulai yang agak ke ya kebudayaan, keetnikan gitu. Mungkin kalau bahasa agak levelnya agak lebih tinggi, tapi kita udah mulai mengangkat kalau di arsitektur itu unsur-unsur ornamen yang lokal, etnik dan seterusnya lah kurang lebih gitu tuh. Nah, memang itu yang harusnya terus kita support, terutama dari teman-teman dari guru nih. Nah, Jadi guru memang seharusnya nggak boleh sebenarnya dalam hal ini melarang anak-anak murid kita untuk mempergunakan bahasa-bahasa daerahnya. ya. Ya. Jadi biarkan saja sebenarnya hidup. Memang kalau kan begini, bahasa sebagai simbol untuk menyampaikan ilmu pengetahuan itu memang harus disampaikan sebagai simbol-simbol ilmu pengetahuan. Contoh begini, Bang Parman. Saya penelitian saya itu tentang sulitnya pelajaran sains di SD, gitu kan. Jadi anak-anak di Bekasi itu dia taunya ini kuping, Oke. ya kan? Iya. Gitu loh. Tapi kalau ditanya telinga bahasa apa sih? Nah, Gitu kan? Gitu ya? Telinga, enggak. Malah- Ada berapa telinga kamu? Dia mikirnya lama. Tapi, Telinga apa? Berapa kuping kamu? Dia langsung gitu, kuping. Kenapa kuping? Karena dia diperkenalkan ini oleh orang tuanya. Pertama itu kuping. kuping. Gitu. Dehem. Itu kan bahasa pergaulan yang dia pertama dengar. Tapi bahasa Indonesia-nya apa? Apa kemudian kita sebut berdahak? Batuk bukan juga ya? Bukan juga kan. Nah itu di Sunda itu pernah ada murid yang ditanya begitu. Coba sebutkan 2 jenis binatang karnivora. Oke, terus Bang. Pernah dengar Kang? Pernah dengar? Gue belum pernah nih. Lanjutin Bang. Iya. Dia jawab apa coba? Meong. Kan gitu. Kemudian maung. Gitu. Kata gurunya salah. Gurunya menuntut jawabannya bahasa Indonesia. Kucing gitu ya. Iya itu ya. Padahal yang dimaksud sama. Padahal sama. Gitu. Ya, Padahal sama. Tapi kan kalau di pendidikan udah jadi standar tuh Bang. Itu tadi yang itu saya dia maksud. standarisasi ya. Itu yang saya maksud. Jadi apa ya? Bahasa yang digunakan sebagai simbol ilmu pengetahuan itu memang harus disampaikan sebagai simbol ilmu pengetahuan. Virus itu ya virus misalkan. Apakah itu diambil dari bahasa Inggris atau dari bahasa Yunani itu virus. Virus dan lain-lain. Kan gitu. Dan kalau orang Betawi nyebutnya apa? Ada orang Sunda misalnya nyebutnya apa waktu itu? Iya juga ya. Kan gitu. Iya juga. Nah maksud saya ada bahasa-bahasa yang memang harus dikenalkan. Istilah-istilah kesehatan, istilah-istilah kedokteran, istilah-istilah biologi misalkan ya. Ya itu dikenalkan sebagai sebuah ilmu pengetahuan tentang anggota tubuh kita. Ada cepil misalkan, ada gigi, namanya gigi Graham misalkan, itu kan bahasa yang sudah diserap menjadi bahasa bahasa biologi kira-kira begitu. Tapi kalau ketemu dalam bahasa sehari-hari, anak-anak kita bisa jadi nggak kenal itu. Iya. Kan gitu. Masih ininya Bang ya. Iya. Belum terbiasa. Korong sia korong, gitu kan. Sampai dipraktekin gitu ya. Biar mudeng. Bang, sebelum kita mungkin akhiri lah ya, tapi kita masih banyak banget sebenarnya yang mau ditanyain. Agak penasaran, kita ini berada di mana sekarang? Kok kayaknya beda gitu, etnik di Bekasi, tapi ada rumah kayu gini nih, boleh diceritain nggak Bang? Dan satu lagi Bi, Ah. kan orang biasanya tuh bilang tuh Bekasi panas, tapi di sini adem. Adem ya? Jadi kita di puncak ya? Bukan ya? Kita di Jatimulya ya? Kita di Arman, adem atau tergantung hati. Nah, Kang tadi punya apa sama bini? Ayo, ada pikiran apa tuh? Adem nggak?
itu teman-teman saya di daerah dingin juga kalau artinya panas maksudnya panas ya. Katanya. Tapi kalau bicara suasana adem memang mungkin karena kebetulan habis hujan. Yang kedua saya senang sebenarnya dengan suasana yang asri lah, paling asri kan selalu dilihat dari pohon-pohon gitu ya. Kembali ke alam Bang ya. Kembali ke alam. Ya kalau teman-teman bilang rumahnya adem, ya karena memang saya secara sengaja sadar saya ingin menciptakan lingkungan rumah yang adem. Ya. Kalau ini sebenarnya sengaja ya saya bangun ya buat mainan kita, buat kita tempat-tempat nongkrong kan gitu. Ini sebenarnya cara tadi melestarikan. Oke. Jadi di Betawi itu sebenarnya kalau bicara rumah tinggal itu kan ada dua ya. Ada rumah tinggal yang karakteristiknya di wilayah selatan. Wilayah selatan itu selalu saja dikonotasikan dengan wilayah dataran, kemudian tanahnya warnanya merah, banyak pohon-pohon tinggi. Oke, Gitu. Selatan Bekasi. Selatan Bekasi itu kayak ini ke Jatimulya, arah ke Setu, Pondok Gede itu maksudnya wilayah selatan. Oke. Nah kalau kemudian ada lagi karakteristik rumah yang wilayah utara. Wilayah utara itu sawah-sawah, pantai, muara segala macam gitu. Nggak ada pohon-pohon tinggi. Oke. Paling pohon tinggi kelapa kita ketemu. Iya, samping kan? pantai itu. Sama pohon mangga itu juga jarang. Tapi kalau wilayah selatan hampir semua banyak pohon tinggi-tinggi kan. Oke. Ada pohon kecapi, pohon duren segala macam, pohon kelapa juga tinggi-tinggi gitu. Itu beda. Nah karena itu ada umpakan sebenarnya. Nah rumah saya yang rumah kayu atau rumah yang saya bangun ini sebenarnya salah satu prototipe, salah satu prototipe tentang rumah yang dipakai oleh masyarakat Betawi. Cuma memang sudah modifikasi. Ini kan sentuhan seninya sudah seni kontemporer, ini seni modern. Oke lah ya. Kenapa? Dibilang rumah limasan, nggak ada limasannya gitu ya. Ada umpakan-umpakannya sedikit gitu. Rumah batik. Gitu. Beda juga ya. Ini salah satu ciri khas, ada gigi balang ya. Ya ada ornamen-ornamennya. Rumahnya selalu kayu memang. Karena ya saya kira memang zaman itu kan betul. Kaprah ya kayu. Ikuti material lokal ya. Saya kira hampir banyak di wilayah Nusantara kita memang kalau rumah itu dibangun dari kayu. Ya. Tapi ciri-ciri kebetawiannya rumah yang biasa dipakai oleh orang Bekasi, orang Betawi secara umum ya seperti itu. Dan emang asik juga Bang kayak buat nongkrong-nongkrong ya, ngebale gitu ya, diskusi, santai, sharing. Saya senang kalau teman-teman bisa memanfaatkan ini. Tadi mengenalkan. Jangan buka kios Kang, jangan buka kios ya di sini, ntar memanfaatkannya langsung megang ini. Saya kira teman-teman seperti ya Bang Abi, Bang Parman mencoba menjadikan background ini juga kan dalam rangka tadi mengenalkan ke publik. Oh iya ya, ada rumah yang etnik. Rumah etnik itu ya rumah berbasis budaya. Rumah-rumah yang dibangun sekarang kan banyak kan modern. Yang kegelisahan arsitektur ingin mencoba kejar-kejar rumah-rumah modifikasi kan gitu. Iya. Tapi banyak orang tua yang saya kenal tuh bener rumah yang enak mah tetap aja rumah-rumah lama. Iya. Katanya kayak adem gitu hawanya. Ya. Tergantung hati modern, lagi kenal lagi gua. Modern katanya bosenin gitu. Bertahan dia 10 tahun udah merasa bosan, pengen renovasi. Emang lokal itu unik Bang. Mungkin satu sempit atau mungkin auranya. Karena mahal jadi bikinnya sempit gitu. Iya. Emang lokal itu unik Bang, unik jadi perbedaan gitu ya antara satu tempat dengan tempat lainnya. Termasuk ya kita mampir ke sini beda akhirnya dengan yang lain itu. Kita ada ini nih Bang, sedikit games. Mungkin challenge untuk Bang Hoyer itu. Mungkin bisa jawab cepat. Kita coba kasih pertanyaan, nanti ada 2 pilihan, jawab cepat aja Bang. Boleh? Nah, enggak. Iyalah, seorang wakil rektor mah lancar aja biasanya itu. Kalau ditanya mahasiswa langsung jawab aja itu. Pilih Bang. Bekasi Smart City atau Smart Environment? Smart Environment. Kenapa? Kan gini, environment yang maksud kan lingkungan. Ya, saya tadi senang bagaimana Bekasi walaupun dia kota modern gitu, kota yang tidak bisa menghindar dari tarikan ibu kota negara, tapi saya kira harusnya masyarakatnya itu mencintai hal-hal yang sifatnya environment gitu, yang sifatnya memihak pada pentingnya kehidupan lingkungan yang
asik sebenarnya. Yang karena gini, orang Betawi itu lugas, orang Bekasi itu terbuka sebenarnya. Ya. Karena terbuka maka dia harus menunjukkan perilaku, sikap hidup yang terbuka juga. Misalkan mohon maaf, ya kalau punya rumah ya temboknya jangan tinggi-tinggi. Iyalah ya, ngebaur ya tetangga gitu kan ya. Kembangkan lagi hidup, saling menyapa, saling berbagi dengan tetangga. Saya kira begitu. Gitu ya. Tidak merasa sepi begitu kan. Makanya kan. Kalau pilih lagi nih Bang, untuk ngatasin masalah, kan Bekasi ini ya insya Allah nggak kekurangan masalah lah Bang ya. Tapi kita coba benahi satu persatu, misalkan seperti itu. Lebih pilih ngatasin macet atau banjir? 3, 2, macet. Kenapa? Karena begini, banjir itu banjir itu kan sebenarnya alamiah ya. Di mana ada cekungan pasti ada banjir. Jadi kalau manusia itu melawan hal yang bertentangan dengan sunatullah, dengan maunya alam, dia pasti akan dilumat dengan alam. Enggak kalah Bang ya? Iya. Kalah dengan. Gini misal, ya jelas itu rawa, dia sawah. Jadiin perumahan. Tempat di mana air menggenang, dijadikan rumah. Pertanyaannya siapa yang sebenarnya melawan kebakaran? Sesungguhnya kita butuh itu, gitu. Ya kan? Maka menurut saya sebaiknya difungsikan kembali fungsi-fungsi di mana alam punya tugasnya, bagian-bagian dari alam itu punya fungsinya, gitu. Nah, problematika masyarakat yang bikin stres sebenarnya lebih macet, mendingan macet yang diatasi menurut saya, gitu. Banjir itu karena kitanya juga yang bikin ya Bang ya, sampahnya ya perumahan-perumahan. Misalkan begini, dia mengeluarkan dana ratusan miliar untuk membuat reservoir penyerapan air. Iya. Dia mendingan fasilitasi transportasi yang terpadu, misalkan kayak Jakarta, gitu, sehingga masyarakat tidak keluar berbondong-bondong dengan kendaraannya, dia mempergunakan transportasi nyaman. Dia pulang segar, fresh, kira-kira begitu, maka banjir dia bisa saja kemudian dia sikapi dengan cara yang unik juga, dia dengan cara yang gembira, kira-kira begitu, karena di luarnya pun nyaman gitu. Tapi udah di jalan stres, di kantor stres, di rumah banjir. Pilihannya depresi itu orang. Oke Bang, kalau saya mau nanya Bang, tapi yang sangat sederhana. Sederhana banget ya. Dari sekian banyak warna nih Bang. Warna apa nih? Abang nih suka warna apa nih Bang? Saya suka semua warna ya. Karena warna itu kan keragaman. Harus pilih salah satu Bang. Makanya saya tadi, warna itu begitu warna dijadikan simbol, ini yang saya nggak mau terjebak. Bahaya kok ya, bahaya ya. Tapi kalau warna itu sebagai sebuah keragaman yang membuat indah hidup ini karena keragaman, saya suka semua. Suka semua ya. Iya. Tapi kalau suruh pilih salah satu, apa nih Bang warnanya? Tapi warna paling favorit biru sebenarnya. Biru ya? Iya. Biru muda, biru. Wah, abis ini dipinjam tuh bajunya tuh. Katanya biru romantis ya? Biru romantis. Wah, berarti romantis dong Bang, katanya. Biru itu saya suka memang. Saya dulu, ya sampai sekarang juga bagian-bagian tertentu yang saya sering dijadikan simbol kayak cincin misalkan, warna yang saya pilih warna biru. Walaupun tidak ya warna biru aja. Biru ya. Kan jadi sekarang, sesuatu yang biru Abang suka nih ya? Suka. Tapi jangan diartikan politik nih. Jangan, bahaya. Menjelang ini bahaya. Warna itu kalau sudah disimbolisasi, itu memang bisa menjebak. Harus kadang bingung Bang, kita mau pakai baju apa udah diasosiasikan. Kalau Abi pakai hitam katanya, Kak Abi emang lagi? Enggak, ini corak aja Bang. Berduka kan? Enggak. Katanya hitam simbol duka, ada yang gitu ya. Putih katanya lambang keceriaan, suci gitu ya. Itu kan disimbolkan kan gitu. Bagaimana mau dibilang kegembiraan lagi suci, orang gua lagi banyak utang, kan gitu. Karena disimbolisasi. Itulah warna. Oke, terakhir Bang, kira-kira ini aja Bang ya, sharing gitu. Apa cita-cita Bang Khoir untuk Bekasi, warga Bekasi gitu, yang mungkin masih belum terlaksanakan gitu ya, yang memang menjadi cita-cita luhurnya Bang Khoir lah dalam ini. Ya kalau cita-cita saya sih secara pribadi bagaimana berbuat buat masyarakat Bekasi, ya
saya akan jalankan saja tugas-tugas kebudayaan saya. Itu saya pikir juga panggilan hati. Nah, kalau bicara tentang apa yang diharapkan buat masyarakat Bekasi secara umum berkaitan apa konteksnya dalam budaya, saya kira pemerintah dalam hal ini misalkan yang punya regulasi ya, dia harus memihaki bahwa pentingnya membuat kebijakan-kebijakan yang berpihak pada kebudayaan agar Bekasi sebagai bagian dari pusat ibu kota itu yang tadi masyarakat urban, dia harus punya ciri sebenarnya. Ciri-ciri budaya lokal. Karena ciri-ciri budaya lokal di masyarakat urban itu akan bernilai lebih tinggi karena tadi ada istilah unik gitu. Unik. Jadi hidup dalam kemodernan tapi dia menyimbolkan aspek-aspek yang unik. Karena itu unik itu menjadi sangat berharga, menjadi unik ke karakter identity ya sampai ke sana Bang. Jadi mahal gitu. Tapi modern tapi meninggalkan keunikan itu menurut saya tadi sifat modern itu kan sebenarnya sama dengan tren ya. Tren itu pasti ada masanya, pasti ada jenuhnya. Itu tren. Tapi kalau unik dia semakin lama semakin menarik gitu. Karena ada istilah back to nature itu kan sebenarnya orang semodern apapun dia akan tetap kembali kepada sesuatu yang menyentuh gitu. Nah, itu keunikan itu. Gitu. Jadi ingat acara kemarin kan, kita habis bikin acara Back to Nature Bang. Back itu Bekasi, Back to Nature, Bekasi kembali ke alam. Ya ini bagian dari campaign kita. Muda-muda aja sudah mencoba betapa pentingnya untuk kembali ke alam kan begitu. Ya. Mungkin kita sudahi dulu. Warga Bekasi. Silakan Kang Parman. Sebagai perwakilan dari surga. Baik teman-teman sekalian, itu dia podcast kita kali ini di podcast surga yang tadi seperti Bang Wahid bilang, semoga mengantarkan kita ke surga ya, amin ya rabbal alamin. Menuju surganya. Surga suara warga. Warga mana? Warga Bekasi. Kita kenalan diri dengan Malik. Ridwan di sana. Kadang saya yang jadi Malik, dia yang jadi Ridwan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Thank you semua. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.